Hai, ketemu lagi dengan saya Abe. Hai, dan saya Diki. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, Pak Diki, topik kali ini membahas yang seru nih. Serunya kenapa? Karena beneran topik ini tuh yang kita nantikan saat setelah puasa. Berarti ya. info beduk maghrib dong? Iya. Jadi beneran ditunggu-tunggu adalah mudik nih. Apalagi mudik. kayak saya ini kan orang perantauan ya. Jadi beneran ketemu keluarga itu saat mudik nih. Nah, masalahnya itu untuk mata nih, kira-kira saat mudik bagaimana kita menjaga mata kita sehat dan aman sehingga saat kita balik ke Jakarta lagi itu juga mata tetap sehat gitu Pak Diki ya. Nah, kira-kira Pak Diki kalau misalnya kacamata nih yang sesuai yang ingin kita gunakan saat mudik itu yang seperti apa sih? Kacamata ya? Ya. Oke, jadi kalau kita mudik menggunakan kendaraan umum lah, Ya, contohnya ya, kita bisa pakai pesawat terbang, kapal laut, kereta api, ataupun bis gitu ya. Tentunya ada dua aspek yang perlu diperhatikan nih Pak Abi. Yang pertama adalah aspek kesehatan dan keselamatan kita, yaitu ini berkaitan dengan material lensa yang diperlukan. Yang kedua adalah dari aspek penglihatannya itu sendiri, karena sepanjang perjalanan kita perlu tetap melihat dengan jelas dan tajam dong. Misalnya saat kita di bandara, kita juga harus melihat petunjuk penerbangan yang ada dengan jelas, kan hurufnya kecil-kecil tuh. Gate pesawat juga Gate ya. pesawat juga jangan sampai kelewatan ya. Nah, atau lupa gate gitu ya, gara-gara mata kita buram jadi salah betul. gate kan repot Repot. urusannya. Jadi pesannya atau saran kita adalah yang pertama, gunakanlah lensa yang memiliki fitur menangkal sinar yang berbahaya. Contohnya lensa yang bisa ngeblok sinar UV dan sinar biru. Ya. Yang kedua, gunakanlah kacamata yang memiliki resep terbaru Pak Abe. Jadi kita tetap melihat dengan jelas. Kalau memang pilihannya adalah traveling menggunakan kendaraan umum tadi, supaya nggak repot, kan karena kita mudik itu kan kita tahu sendiri bawaan sudah banyak, kita tentunya ingin semua serba ringkes dong. Ya. Jadi kita nggak mau membawa banyak-banyak kacamata nih. Ya. Teman-teman bisa memilih lensa dengan material fotokromik nih Pak Abe. Kenapa pilihan fotokromik? Karena kalau saat di dalam pesawat, di dalam bis atau di dalam bandara, kan lensanya tetap bening tuh Pak Abe, sehingga kita bisa melihat dengan tajam dan jelas semua informasi yang dibutuhkan selama perjalanan. Tapi saat kita keluar dari pesawat, selama kita berada di outdoor, kita juga butuh perlindungan dari sinar-sinar yang berbahaya seperti sinar UV dan juga silau. Nah, kalau kita pakai lensa fotokromik, tentunya silau tadi bisa dikurangi Pak Abe, karena lensanya bisa berubah warna sendiri jadi lebih gelap. Sehingga dari sisi keamanan dapat, dari sisi kenyamanan dan tajam penglihatan pun dapat. Oke, jadi teman-teman semua sebelum mudik, tadi Pak Diki sampaikan periksa mata dulu karena mendapatkan resep terbaru. Betul. Agar nanti tetap terjaga tajam penglihatannya. Ya. Dan lensanya biar praktis nih, nggak perlu ribet bawa kacamata yang banyak-banyak. Lensanya fotokromik, lensa yang bisa berubah saat di luar ruangan jadi gelap, di dalam ruangan menjadi terang kembali. Ya, praktis sekali. Ya. Nah, Pak Diki kalau misalnya kita mau sama keluarga nih, Ya. kadang-kala kan kalau naik kendaraan umum atau mau naik pesawat kan nggak nyaman, bawa Ya. orangnya banyak gitu. Misalnya kita bawa mobil sendiri nih sama oke. keluarga rame-rame juga bawanya banyak. Kira-kira ada nggak ya lensa yang cocok untuk kita berkendara nih Pak Diki? Ya, ini pertanyaannya sangat baik sekali Pak Abi, karena orang kadang lupa ya, saking senengnya gitu, excitednya mau mudik bareng keluarga, nyetir mobil sendiri gitu ya. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, karena nyetir kendaraan sendiri bisa cukup melelahkan, apalagi kondisinya sedang berpuasa Pak Abi ya. Ditambah lagi ada di jalan itu sinar-sinar yang mengganggu, yang berpotensi membuat mata kita jadi lelah. Nah, pilihan lensanya juga harus sesuaikan nih Pak Abi. Biasanya kan orang mudik itu kan jalannya dari siang hari, ada yang siang hari ya. Kalau misalnya perjalanan dilakukan siang hari atau daylight, bisa teman-teman menggunakan lensa fotokromik, pilihan terbaiknya Pak Abi. Kenapa fotokromik? Karena lensa tersebut bisa efektif sekali mengurangi silau ya, terutama silau yang ada di jalan raya. Itu kan pantulannya itu sangat mengganggu penglihatan kita Pak Abi. Bukan dari jalan raya saja yang memantulkan sinar, tapi dashboard mobil juga ikut memantulkan sinar yang datang dari windshield, kaca depan mobil Pak Abi. Nah, itu lama-kelamaan kalau terpapar terus membuat mata lelah. Betul. Udah kondisi kita kurang fit gitu ya selama berpuasa, asupannya berkurang, tidurnya juga berkurang. Jangan sampai akibat mata lelah dari silau tadi juga ikut mengganggu
memperparah kondisi kita Pak Abe. Betul. Jadi pilihannya adalah lensa Polarized. polarized. Tapi ada juga nih orang yang kalau misalnya mudik jalannya dari subuh misalnya. Ya, nah sementara di saat subuh itu kan masih kondisinya low light condition ya, atau saat petang hari nih jam 5 jam 6 sore. Nah itu tidak cocok Pak Abe pakai lensa polarized. Jadi kalau memang berangkatnya masih gelap gitu ya, itu bisa menggunakan lensa driveware. Pak Abe pernah dengar kan lensa driveware? Lensa driveware ini dia kombinasi teknologi dari fotokomik dan juga polarized, sehingga pada saat low light condition itu justru meningkatkan kontras Pak Abe. Jadi apa yang kita lihat itu justru tambah jelas. Nah sedangkan di siang hari kalau misalnya di dalam mobil itu tetap bisa berubah warna Pak Abe, lebih gelap. Jadi warnanya warna tembaga atau warna bronze gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan pencahayaan yang ada. Nah tapi ada juga nih orang yang mudik bawa mobil sendiri mulainya malam, betul nggak Pak Abe? Mungkin untuk menghindari macet dan sebagainya gitu, biar lancar ya. Nah itu jangan gunakan kedua lensa tadi, gunakanlah lensa yang bening saja. Karena pada saat gelap gitu ya, mata kita perlu banyak sinar. Jadi sebaiknya yang paling tepat adalah pilihan lensa bening yang sudah dilapisi lapisan anti refleksi Pak Abe. Nah jangan lupa resepnya juga harus resep yang terbaru supaya ngelihatnya jelas. Oke, nah kalau untuk lensa yang sesuai untuk mengendarai mobil, pastikan dengan resep terbaru dan juga kita lihat berangkatnya kapan. Kalau berangkatnya mungkin pagi sampai siang hari, boleh lensa polarized karena lensa ini untuk menghalangi siloy Pak Diki ya. Tapi berangkatnya subuh-subuh nih pakai driveware karena lensa ini kombinasi antara polarized dan fotokromik yang bisa berubah dalam mobil dan juga bisa meningkatkan kontras saat mungkin sore ataupun di subuh-subuh. Tapi kalau berangkatnya malam, gunakan lensa yang jernih yang ada lapisan anti refleksi agar tetap jelas melihatnya Pak Diki. Betul. Ya. Nah, berikutnya nih Pak Diki, kalau misalnya naik pesawat nih, naik pesawat itu kan suka kering nih mata kita, itu kira-kira solusinya apa ya Pak Diki? Oke, biasanya kalau pesawat memang AC-nya kan cenderung tinggi. Ini masalahnya adalah pada mereka yang menggunakan soft lens sebagai alat bantu penglihatan. Jadi ya udah sediain aja buat tetes ya, tetes mata, air mata buatan. Karena mungkin kalau penerbangan 2 jam, ya nggak usah 2 jam deh, 30 menit aja kita terpapar AC, apalagi kalau di pesawat kan ada dari samping, tekanan udaranya tinggi gitu. Jadi udara cenderung kering Pak Abe. Penguapan juga terjadi banyak. Jadi cepat mudah kering mata kita. Softland cepat menguap air matanya. Nah, sehingga kan nggak mungkin kita bolak-balik harus lepas softland karena iritasi dibasahin lagi ya. Cukup dengan membawa eye drop saja atau lubrikan yang ada di optik ya, bisa dibawa-bawa dan kecil juga gampang untuk diteteskan. Nah, untuk pilihan softlandnya Pak Abe sebaiknya ya kalau yang memang menggunakan softland, apalagi kalau durasi penerbangannya itu panjang, gunakanlah lensa kontak yang berbahan silikon hidrogel karena dia bisa sampai 12 jam, jadi nggak perlu dilepas 10 jam, terus lepas lagi 10 jam, jadi bisa lebih panjang sehingga tidak merepotkan kita sepanjang perjalanan. Oke, jadi teman-teman semua buat yang suka merasa kering saat pakai softland menggunakan mudik menggunakan pesawat, selalu membawa tetes air mata buatan karena ini sangat praktis ya, tinggal tetesin. Dan jangan lupa pilihan yang Pak Diki sampaikan, gunakan material silikon hidrogel yang bisa digunakan hingga 12 jam. Nah, ini Pak Diki kalau misalnya tadi naik pesawat nih bikin kering nih, selesai dengan tetes mata. Nah, kira-kira kalau untuk pengguna soft lens nih saat mudik kan nggak mau ribet juga dengan tentengan dan sebagainya. Kira-kira ada nggak soft lens yang direkomendasikan buat kita saat mudik nih Pak Diki? Oke, jadi tadi prinsipnya kalau mudik kita pengennya yang serba praktis. Ya, betul. Berarti softland pun demikian. Nggak mau ribet-ribet. Nggak mau ribet-ribet. Karena kalau kita tahu sendiri Pak B, kalau memutuskan menggunakan softland sebagai alat bantu penglihatan berarti harus siap dengan solutionnya. Cairan pembilasnya, perendamnya, pencucinya, belum lagi dengan tetesnya kan gitu, sehingga ribet sekali. Nah, yang terbaik untuk mudik kita, bagaimana supaya mata sehat tapi tetap nyaman juga gitu ya. Apabila kalian menggunakan softland, gunakanlah softland yang masa pakainya paling singkat, yaitu lensa kontak harian. Contohnya seperti Illustro Dailies atau Illustro One Day, itu lensa kontak sekali pakai buang. Jadi tidak perlu perawatan, sehingga kita nggak perlu bawa botol-botol solution ribet sekali. Gede-gede gitu ya. Sedangkan di refill juga nggak boleh, nggak Pak B ya. Jadi kalaupun harus bawa cairan perawatan, bawalah yang tetes mata tadi aja.
jenis softlandnya disesuaikan, yaitu softland yang sekali pakai buang Ya. atau lensa kontak harian lah kita sebutnya. Nah, apalagi lebih baik lagi kalau memang lensa kontak harian yang berbahan dasar silikon hidrogel. Betul. Ya Pak Abi ya. Ya. Tapi kalau memang durasi perjalanannya kurang dari 10 jam ya, singkat, ya pakai softland biasa. Yang penting masa pakainya sekali pakai buang Ya. gitu Pak Abi. Dan Udah juga gitu praktis Pak Diki dan ya. lebih praktis juga. Betul. Dan kalau memang silau ya tinggal pakai sunglasses. Betul, ya. Sunglassesnya bisa sunglasses yang normal saja. Ya, betul ya. Jadi teman-teman semua kalau ingin mudik ya udah ribet dengan barang tentengan, pilih yang Pak Diki sarankan tadi adalah lensa kontak yang sekali pakai atau harian. Ya, bisa juga menggunakan lensa yang berbahan silikon hidrogel sehingga bisa dipakai hingga 12 jam. Tapi kalau memang perjalanannya singkat nggak sampai 12 jam boleh pakai lensa kontak yang biasa saja. Yang penting sekali pakai buang, jadi nggak ribet-ribet lagi bawa solution dan sebagainya. Nah, Pak Diki, selanjutnya nih kalau mudik nih, mudik tuh ya kalau di Pulau Jawa identik dengan macet ya. Jadi semua udah tahu lah pasti tol dan sebagainya itu macet. Akhirnya ada beberapa teman kita itu memilih naik motor ya. Jadi biar nggak macet, biar lebih cepat dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau mudik naik motor nih baiknya nih ya amannya itu mau pakai kacamata atau pakai softland sih Pak Diki? Yang paling aman adalah pakai helm Pak Abi. Ya, betul. Dan juga ya. helmnya harus helm yang full face. Betul, ya. Nah, soal alat bantu penglihatan, mau softland atau kacamata, dua-duanya bisa dipakai. Misalnya kalau kita memutuskan mudik menggunakan softland, ya tentunya syaratnya tadi helmnya harus full face dengan menutup kaca helmnya. Karena kita tahu sendiri di perjalanan kan banyak debu, asap, angin, yang mana mudah sekali melekat ke permukaan softland, yang mana nanti akhirnya bisa menyebabkan iritasi saat perjalanan. Nah, itu lebih ribet lagi Pak Abe, lebih berbahaya lagi ya. Nah, jadi harus ada pelindung antara area luar atau kondisi di luar ruangan dengan softland yang kita pakai, supaya tadi debu dan angin itu tidak mudah melekat di permukaan softland. Nah, gunakanlah softland yang sekali pakai buang atau harian tadi. Jadi karena kita tahu di perjalanan itu pasti softland akan lebih cepat kotor dong Pak Abi. Ya. Sehingga tidak perlu dirawat lagi, udah selesai pakai udah langsung buang aja. Ya, jadi ingat kalau memang memutuskan pakai softland, gunakanlah softland yang harian sekali pakai buang dengan ditutup oleh kaca helm. Yang kedua, kalau mau pakai kacamata, tentunya kacamatanya yang jelas adalah bisa bening, bisa juga polarized. Kalau kapan bening ya kalau perjalanan malam gitu ya. Jangan sama seperti kita berkendara dengan mobil tadi Pak Abi. Tapi rata-rata mungkin ya kalau memang pengguna motor ini jalannya di siang hari, gunakanlah lensa polarized yang sudah ada resepnya. Resepnya harus resep terbaru supaya rambu-rambu lalu lintas dari kendaraan lain juga kita tetap awas dan tajam tetap ngelihatnya Pak Abi, supaya faktor keselamatan di jalan juga perlu dijaga dengan mempertahankan penglihatan yang tajam tadi. Karena motor juga lebih beresiko Pak Diki. Betul Cuma sekali. dua rodanya. Iya, lebih beresiko. Kalau hujan kita kehujanan, kalau ngantuk bisa jatuh gitu ya. Ya, kalau misalnya angin juga kadang kita suka goyang gitu kalau melewati jalan yang sangat panjang gitu ya. Jadi naik motor ini tentu resikonya lebih tinggi daripada naik mobil, sehingga alat bantu penglihatannya pun perlu disupport yang cocok dan sesuai ya. Jadi apapun itu, baik mau pakai sunglasses atau pakai softland saat menggunakan sepeda motor, pakailah helm yang tertutup ya, supaya benar-benar melindungi mata kita dari debu yang ada di luar. Karena kan kita kalau pakai kacamata juga ada celahnya Pak Abi. Ya, jadi tetap harus ditutup supaya tidak ada kotoran yang masuk. Jadi teman-teman yang mudik naik motor boleh pakai softland atau boleh pakai kacamata, tergantung kesukaan atau preferensi teman-teman semua. Yang penting kalau untuk softland gunakan lensa kontak sekali pakai, kemudian pakai kacamata lagi dan helm full face. Untuk lensa kacamata yang terbaik kalau berangkatnya di siang hari gunakan lensa polarized. Kalau malam hari gunakan lensa yang jernih seperti tadi penjelasan tentang mobil ya. Nah, sekarang Pak Diki nih yang terakhir nih, kalau misalnya kita dalam perjalanan nih kita ingin menjaga mata kita tetap sehat, jauhnya jauh ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita konsumsi agar selama perjalanan itu penglihatan kita tuh baik-baik saja gitu? Karena kita ngomongin mudik, berarti kan mudik itu
dilakukan pada Bulan saat puasa. berpuasa, bulan puasa. Tentunya kita nggak boleh Betul. makan dong, nggak Ya. boleh minum. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apa yang kita konsumsi saat sahur, Pak Oh, Abe. iya. Yang pertama adalah cukupkan air minum dan mineral. Ya, jadi konsumsi air minumnya yang cukup supaya sepanjang kita berpuasa itu terhidrasi dengan baik, sehingga mata kita jadi tidak cepat kering, Pak Abe ya. Nah, yang kedua, konsumsilah sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukup karena sayuran dan buah itu banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan mata, vitamin A, vitamin C, lutein dan zeaxanthin itu sangat baik untuk kesehatan mata kita dan kebutuhan vitamin A kita per hari, Pak Abe. Pilihlah sayur-sayuran yang berwarna hijau pekat ya, seperti sayur bayam, kangkung, asparagus atau selada misalnya ya. Yang berikutnya adalah kurangi karbohidrat. Biasanya kalau karbohidratnya banyak, kita jadi mudah ngantuk di perjalanan. Jangankan di perjalanan, kita lagi nggak jalan aja kalau puasa memang udah cepet ngantuk karena bangunnya harus pagi-pagi, benar nggak Pak Abi ya? Nah, ditambah lagi kalau harus perjalanan, kita akan mudah ngantuk, mudah lelah Pak Abi. Ya, benar. Sarapannya, sahurnya karbohidratnya banyak lagi, waduh, udah ngantuk ya. Ngantuk banget Ya. gitu ya. Jadi kurangi karbohidrat secukupnya saja, tapi perbanyak serat, mineral, buah-buahan gitu ya, dan protein. Ya, jadi penjelasan Pak Diki tadi untuk persiapan mudik nanti saat sahur minum air yang banyak, kemudian makanan bergizi ya, utamakan sayur-sayur hijau dan kurangi karbohidrat biar nggak cepat ngantuk. Ya, oke, ini mudah-mudahan tips dari Pak Diki tadi bisa membuat mudik kita makin nyaman, mata kita tetap sehat sehingga kita bisa balik ke tempat kita nanti juga dalam kondisi sehat dan prima lah ya. Ya, oke, demikian tips mudik sehat dari kami. Bila ada yang ingin tanyakan lebih lanjut, boleh kunjungi Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga tuliskan komentar kalian seputar topik apa lagi yang ingin kita bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa Cek akurat, mata sehat. Dah. Yang